Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destivianti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Bawen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan salah satu 7 jurus BK Hebat, yaitu jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Dengan tujuan agar murid mampu bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sekarang Bu Desi tanya, kalau Bu Desi menanyakan kabar, kalian jawab dengan sebuah ungkapan. Misalnya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Misalnya bahagia, kalian bahagia? Bahagia? Kalau misalnya sedih? Kalau misalnya lagi marah? Mana ekspresinya? Ini ya, 3 aja. Yang bahagia tadi gimana? Yang sedih? Yang sedih? Jadi main ketawa ya. Kemudian yang marah? Marah sama ibunya karena sampai keras. Baik, bagaimana perasaan kalian hari ini? Oh, yang bahagia banyak ini dapat rasa melimpah. Yang ada yang sedih? Sedih gak ada, hanya saja. Yang marah ada nggak? Tidak ada yang marah ya hari ini. Bahagia semua, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya Bu Desi absen terlebih dahulu. Ini kelas 12 APHP D. Desi absen Adinda, Anissa Putri, Arumi, Aura, Sahyani, Cynthia, Cleo, Devi, Elsa, Evelyn, Farel, Fajar, Gita, Hilda, pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Desi akan menyampaikan salah satu dari 7 jurus BK Hebat. Apa saja 7 jurus BK Hebat itu? Belum tahu. Baik, saya akan menayangkan sebuah video tentang 7 jurus BK Hebat. Silakan menyaksikan. Tentang kegagalan. Apakah kalian pernah mengalami kegagalan? Kalian bisa membaca. Dari kisah inspiratif. Baik, Bu Desi baca saja. Ini adalah cerita yang sangat menarik dan penuh pembelajaran untuk menjalani kehidupan ini, yaitu kisah seorang pengusaha yang menjadikan kegagalan sebagai kekuatan untuk keberhasilan dan memberikan semangat positif untuk kita semua. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Rizky.
Rizky memiliki impian besar untuk menjadi seorang pengusaha, sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Ia memiliki ide cemerlang untuk membuka usaha kecil yang mengombinasikan antara seni lokal dan usaha. Kemudian Rizky berusaha untuk mencari modal untuk membuka usahanya. Namun sayangnya, pada hari pembukaan usahanya, semuanya tidak berjalan lancar sesuai apa yang direncanakan oleh Rizky. Pelanggan tidak ada yang datang, dan pendapatannya itu tidak banyak. Kekecewaan ada, kemudian tetapi kegagalan itu tidak membuat Rizky menjadi putus asa. Nah, dia tetap semangat, dia memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Dia memilih untuk melihat kegagalan sebagai sebuah pembelajaran. Rizky mulai mengevaluasi usahanya, kemudian dan belajar setiap kesalahan yang ia lakukan. Ia berbicara dengan pelanggan yang datang, mencari masukan dan berusaha untuk memperbaiki layanan dan produknya. Dengan tekad yang kuat, Rizky membuat perubahan yang diperlukannya. Ia meningkatkan kualitas produknya dan menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Selama proses ini, Rizky banyak belajar tentang dirinya sendiri dan bisnis. Waktu terus berlalu dan usaha Rizky mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang positif, dan pelanggan pun mulai berdatangan dan menyebarkan kabar baiknya melalui produk-produk yang dia jual. Akhirnya usaha yang dirintis dari kecil berkelanjutan, dan akhirnya Rizky tidak hanya mencapai impian bisnisnya tetapi juga melampaui ekspektasinya tadi. Keberhasilan yang diraihnya bukan hanya sekadar memperbaiki usahanya, tetapi juga merubah pandangan hidupnya. Rizky menyadari bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segala. Baik, tadi sudah Bu Desti tanyakan ke kalian. Ada beberapa yang menjawab, kalian pernah mengalami kegagalan. Baik. Siapa tadi yang pernah mengalami kegagalan? Ya, coba. Maksud pembuatan roti ya. Kalian kan jurusan APHP ya. Ya, jurusan APHP dan setiap hari membuat sebuah produk roti. Kemudian, apa yang kamu lakukan setelah mengalami kegagalan tersebut, Dev? Baik, lebih belajar lagi supaya tidak gagal kembali. Nah, jadi tidak usah berputus asa karena roti gosong, roti tidak enak, roti hangat itu biasa ya. Tidak mengembang itu biasa. Tetapi yang luar biasa adalah bagaimana kalian bisa bangkit kembali dari kegagalan yang sudah kalian alami. Baik, sekarang coba kalian buat kelompok, satu kelompok ada 6 ya? 6. Silakan. Mejanya bisa di
intinya boleh menggunakan bisa menyelesaikan walaupun belum sempurna kelompok ini. Yang masih tadi sering jatuh bangun kelompok situ. Nah sekarang Bu Desi tanya, Mbak Erlin, tips apa yang bisa kalian sampaikan mengapa menara yang kalian sun itu bisa berdiri dengan baik? Jadi di bawahnya itu yang paling kokoh dulu, baru yang atasnya yang kecil-kecil. Terus berarti ada permasalahan tidak saat kalian membangun menara tersebut? Ada apa? Bukunya merah. Bukunya mereka tantangannya seperti itu ya. Apalagi Nggak seimbang. nggak seimbang. Ada yang bukunya tuh pada kurang berapa? Seimbang sama yang besar sama yang kecil itu sebelahnya. Terus tipsnya adalah tadi. Pakai alat bantu. Kemudian untuk tim, apa yang harus kelompok kalian kompak, saling koordinasi dan komunikasi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk karena kelompoknya banyak ujiannya ini, banyak tantangannya. Yuk, kelompok 3, apa yang menjadi tantangan untuk kalian sehingga tidak menyelesaikan? Banyak sama. Tidak mudah menyerah. Baik,
adalah kemampuan bangkit kembali setelah kalian mengalami kegagalan. Kalian jurusan APHP, sering membuat royal kan setiap hari membuat makanan, produk olahan, dan tidak selalu langsung jadi baik. Selain roti, apa yang pernah kalian buat? Ada. Bagaimana prosentase kegagalannya? Oh, nugget. Bagaimana prosentase kegagalannya dalam pembuatan nugget? Kurang matang. Tepungnya terlalu banyak, biasanya berarti beli, sehingga dagingnya itu tidak berasa. Kemudian ya harus digoreng hancur. Kemudian dari kegagalan-kegagalan itu yang harus kalian lakukan adalah memperbaiki. Dari kemampuan bangkit kembali, kemudian kalian harus mempunyai mental yang kuat, keterampilan dan bukan mari kita tumbuhkan resiliensi dengan cara apa? Berlatih setiap hari, kemudian dampingi murid dan wujudkan generasi yang tangguh. Oke, terima kasih. Untuk refleksi, silakan kalian siapkan alat tulis kalian dan refleksikan dari menara. Refleksikan melalui kertas ini, kemudian ditempel ke depan. Bagaimana proses kalian untuk bangkit kembali dari kegagalan yang sudah kalian alami? Saja untuk menggambarkan proses refleksi pembelajaran hari ini, buat kata saja. Sedih, senang, ya, ada ya, dan langsung dapat depan. Oke. Yang lain bisa menyimak, bisa bacakan 3 hasil tulisan dari teman kalian sembarang. Apa yang akan dilakukan oleh teman kalian? Terus melihat dan pantang dalam menemukan sisi lain dari kegagalan tersebut. Dan lebih baik dari yang terjadi sebelumnya. Pembelajaran hari ini sebelum bikin menara. Bikin menara, oke. Lanjut. Satu lagi. Sekarang Angel. Pelajaran hari ini seru. Perasaan saya hari ini happy. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Satu lagi. Yuk, satu lagi yang belum dibacakan warna apa? Keren. Ya. Belajar dari kesalahan agar saja kesalahan ini sebagai pembelajaran. Dari masalah. Oke, terus lanjut. Belajar dari kali ini. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Baik, bagaimana proses pembelajaran hari ini? Senang? Oke. Baik, terima kasih untuk perhatian kalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Doa dipersilakan. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.